Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu kembali bersama Pak Tio dalam pembelajaran TIK kelas 6. Ya. Di kelas 6 ini kita akan belajar tentang pensil ya. Sebelumnya kamu sudah install kan aplikasinya nih, pensil ya. Hari ini kita akan memahami fungsi-fungsi dari alat-alat yang ada pada nih pensil ini. Oke, sebelum lanjut ke tahap fungsi-fungsinya, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat juga berkah. Juga kita berdoa semoga COVID-19 cepat berakhir agar kita kembali dapat belajar tatap muka seperti biasa, seperti dahulu kala. Doa mulai. Alhamdulillah berdoa selesai. Ya, kembali lagi. Bapak langsung saja menjelaskan ya. Yang pertama ini adalah tools. Tools itu adalah alat yang akan kita gunakan, yaitu berisi berbagai macam perintah berupa icon yang diperlukan untuk mengatur dan membuat objek. Ini ya, ini adalah fungsi-fungsi dari tools. Lalu kita juga ada option. Option ini ada ukuran. Ini ukuran. Contoh. Nah, ini kita bisa atur ukurannya di sini. Nah, header itu seperti kayak bulu gitu dia. Nih, kan kayak ada efek berbayang-bayang gitu nih, di pinggiran lingkarannya. Kalau kita kecilkan, coba kita lihat apa terjadi. Kecilan. Nah, ya, paham ya? Kalau kita besarkan, tuh, kita lihat perbedaannya ya. Gitu. Jadi ya, itu adalah fungsi feedernya. Oh ya, sekali lagi ada option itu pilihan untuk mengubah warna, ukuran dan ketebalan garis tepi sebuah objek. Mengubah warna ini. Jadi ini tampilannya di samping colors nih. Ya, di Windows ya udah ada di sini. Jadi kita bisa klik mengubah warna tadi option itu, ukuran ini, dan ketebalan garis tepi. Berarti ini adalah ketebalan garis tepi maksudnya. Oke. Lalu kita lanjut ke display. Ini seperti tampilannya. Kalau pertama di display ini tampilan. Nah, ini itu untuk flip itu kayak apa ya, membalikan. Nah, tuh yang tadi ini di kiri jadi di kanan. Lalu ada invisible line. Ini kurang kelihatan efeknya ya. Nanti kalau misalkan udah gambarnya bisa lebih kelihatan efeknya. Ini kita nggak bisa kelihatan efeknya karena tidak ada gambar yang signifikan, jadi belum tahu fungsinya untuk apa. Kita lanjut aja ke timeline. Ini timeline. Di timeline ini ada layers, ada caves ya. Timeline ini adalah komponen yang diperlukan untuk mengatur atau mengontrol jalannya animasi. Lalu terdapat layer, caves, dan onion skin. Onion skin ini kita satu-satu aja ya, kita bahas layer dulu. Layer itu digunakan untuk menempatkan satu atau beberapa objek di lembar kerja. Setiap layer terdiri dari beberapa frame. Nah, ini frame namanya nih, 1, 2, 3. Nah, ini frame namanya.
dan digunakan untuk mengatur kecepatan animasi. Semakin panjang frame dalam layer, maka semakin lama animasi akan berjalan. Kita dapat menambahkan layer seperti untuk bitmap, vector, sound, dan kamera. Wow, kita juga dapat menghapus dan menambahkan frame ya. Lanjut, ini untuk menambahkan frame ini ya guys. Kalau ini menambahkan layer ini. Jadi misalkan kita mau pakai sound, pakai kamera gitu ya. Kalau yang dari awalnya tersedia nih, ada bitmap layer, ada vector layer. Tambah animasi. Nah, ini onion skin. Onion skin itu contoh kita gambar dulu. Ini masih asal ya. Nah, ini gambar yang tadi nih. Nah, ini fungsi onion skin. Oke. Nah, kenapa ini? Nih ya, kita lihat set. Nah, itu kan gambar biru-biru. Nah, karena ini onion skinnya fungsinya dia yang ini kita aktifkan ya, melihat frame yang sebelumnya. Kalau kita aktifkan yang ini, melihat frame selanjutnya, jadi muncul gambarnya selanjutnya. Kalau kita kosongin, ini fungsinya untuk apa? Biasanya untuk misalkan menggambar, jadi kita tahu bentuk-bentuk sebelumnya itu di posisinya di mana, seperti itu. Misalnya mau menggambar orang berjalan, nggak mungkin kan kita langsung jauh, dia gerak jalannya pasti langkah demi langkah. Oke. Lalu juga ada FPS, frame per second. Frame per second itu adalah kecepatan frame dalam satuan detik ya untuk gambar bergerak. Jadi untuk standarnya adalah 12. Standar frame per second itu adalah 12 frame per second. Tapi kita ini bisa mengatur sesuai keinginan kita. Misalkan kamu mau lebih cepat ya, bisa kamu besarkan. Tidak bisa kamu pendekkan. Semakin kecil semakin cepat. Saya pasti seperti itu. Ini kan 3 frame nya, jadi belum bisa kita lihat sih hasilnya. Ya kan aku panjang. Ada jedanya ya. Tuh. Coba kalau misalnya, semakin tinggi semakin cepat. Tuh ya, semakin tinggi semakin cepat. Oke, jadi maksudnya frame per second. Jadi dari 1 detik itu ada berapa frame ya. Jadi misalkan cuma ada 2 frame, itu kan sedikit tuh. Kalau misalkan 1 detik ada misalnya 50 frame, berarti cepet banget tuh gerakannya. Oke, mungkin itu dulu ya penjelasannya. Oh ya, ini untuk play, ini untuk loop. Nah, ini untuk suara mau aktif atau enggak. Ini lagi aktif tadi, tapi karena kita nggak ada suaranya, ya udah kita lewati aja. Jadi sekiranya penjelasannya sampai hari ini dulu, sampai sini dulu. Untuk membuatnya di pertemuan selanjutnya saja ya, karena Bapak belum tahu nih, masih ada anak yang belum bisa menginstal aplikasi Pensi ini. Jadi sambil menunggu, Bapak juga akan memberikan sebuah tugas nanti ya, TTS. Kamu cek di grupnya, silakan dikerjakan, dan jangan lupa untuk jaga kondisi kesehatan kamu, berolahraga, dan jaga makanan ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.